Pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua mengerti bahwa kehidupanmu dan kehidupanku itu adalah berkat Tuhan. Kita hidup hari ini karena kasih karunia Allah. Kita bisa melayani, kita bisa ke gereja, kita bisa mendengar firman, itu semua anugerah Tuhan. Maka tadi pagi renungan pagi yang saya sampaikan di YouTube channel gereja kita dengan tema prioritaskan Dia. Itu penting, saudara. Hari Minggu banyak orang jalan-jalan daripada ke gereja hari ini. Dia lebih banyak memilih untuk luar kota ketimbang ke gereja dulu. Saya punya ideologi yang dari kecil ditanamkan orang tua saya. Kamu mau ngapain boleh, tapi harus gereja dulu. Itu mama papa saya. Itu tertanam sampai hari ini Bapak Ibu. Sejak kecil saya. Saya mau alasan model apapun enggak bisa. Pura-pura sakit pun ketahuan Bapak Ibu. Dan akhirnya tetap harus berangkat ke gereja. Dan itu yang ditanamkan ke saya dan terbawa sampai hari ini. Dan ternyata benar, ketika saya belajar suara kebenaran, saya mencoba merenung di hadapan Allah. Suara kebenaran mengajarkan satu poin, satu indikator kecil seseorang memprioritaskan Tuhan datang ke gereja. Gak ada online. Amin gak? Sedih gak dengar begini? Hah? Kristen hari ini online. Besok mati dikubur online aja. Amin? Amin, nikah pendetanya online. Kamu di gedung saya di online. Kan enggak kan? Maka dari itu mikir Bapak Ibu bahwa kekristenan hari ini didegradasi dengan kemudahan. Enggak boleh. Maka saya mengapresiasi untuk Bapak Ibu yang rumahnya jauh-jauh. Ya, ada yang dari Ungaran. Ya, Bu Arum dari Ungaran, ada yang dari jauh-jauh. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi yang rumahnya Tanamas terlambat kebangetan, deket itu. Amin. Ya, maka dari itu saudaraku berjuanglah untuk memprioritaskan Tuhan dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Kelihatannya kecil, tapi itu Tuhan lihat. Oke, kita akan belajar hari ini tentang pengujian, testing Bapak Ibu. Seorang guru yang berpengalaman, saudaraku, yang hampir setiap hari bertemu dengan murid-muridnya, pasti tahu murid mana yang akan lulus ujian dan yang diragukan untuk kelulusannya. Mungkin anak ini bisa enggak naik kelas. Setiap guru pasti tahu. Tapi guru ini harus terus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa murid ini memang layak, memang pantas atau sah, legal, lulus untuk naik kelas. Betul Bapak Ibu? Itu pasti. Harus ada testing, harus ada ujian. Dan harus ada tugas-tugas untuk membuktikan kelulusan seorang siswa itu. Ternyata Allah kita juga gitu, saudaraku. Allah tahu siapa yang akan lulus dalam ujian kehidupannya dan siapa yang tidak akan lulus. Allah tahu. Tetapi Allah tetap harus melakukan atau mengadakan pembuktian. Ada semacam hukum di dalam alam kehidupan ini, yaitu hukum rohani bahwa seseorang bisa dinyatakan lulus atau layak masuk kerajaan surga atau tidak. Itu harus ada pembuktiannya. Dan Allah konsekuen mengadakan ujian ini dalam hidupmu dan hidupku. Sampai di sini dulu, Anda harus mulai mengerti bahwa masuk dalam kerajaan Allah tidak sembarangan masuk. Tapi harus ada testing, pembuktian, dibuktikan dalam hidupmu dan hidupku bahwa kita layak masuk. Berarti konsep yang mau saya tanamkan dulu di awal ini adalah surga bukan tempat murahan.
Kenapa pastor ngomong begitu? Karena Kristen menganggap murah surga hari ini. Kristen menganggap murah keselamatan dan kasih karunia. Padahal tempat itu sangat teramat berharga. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Banyak orang merasa beriman ketika hidupnya berjalan baik, saudaraku. Tapi pertanyaannya, apakah imanmu tetap utuh ketika Tuhan diam? Serbu diam. Tidak berkata apapun. Ketika doamu tidak dijawab. Ketika hidupmu tidak sesuai harapan. Apakah imanmu tetap berjalan baik mengiring dia? Memang gitu pastor testingnya Tuhan. Oh iya. Tuhan ngetes dengan kondisi-kondisi hidup yang tidak baik menurut kita, saudaraku. Karena di dalam perspektif suara kebenaran, pengujian iman bukan alat Tuhan untuk menyakiti manusia. Tetapi ujian iman adalah sarana Allah untuk memurnikan kualitas hubunganku dengan Dia. Maka di situ akan tercipta sebuah iman yang kokoh, yang tidak tergoncangkan dengan apapun. Kalau itu dilatih, dites, diuji coba terus berulang-ulang kali. Karena iman sejati tidak diuji di mimbar, tetapi di lorong-lorong penderitaan seorang manusia. Dan di dalam ketaatan yang sunyi tanpa tepuk tangan manusia lain. Anda mengikuti sampai di sini? Amin. Dalam Petrus 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Lah ini kan gak dikhotbahin banyak orang hari ini. Hari ini gak banyak dikhotbahin. Ikut Tuhan lolos, semuanya baik. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan sembuh, ikut Tuhan naik, ikut Tuhan jadi kepala bukan ekor. Ikut Tuhan belalang pelahap di tengking. Begitu faktanya? Saya tanya Bapak Ibu, begitu faktanya? Kalau Tuhan model begitu, kita jadi anak-anak yang rusak. Tuhan kita kaya, kita pasti kaya. Edian saudara-saudaraku, ini ajaran tambah gila. Kaya dalam hal apa? Kalau kau kaya akan damai sejahtera, betul. Kalau kau kaya akan pengenalan hatinya, betul. Kalau kau kaya akan sukacita mengiring dia, betul. Tapi kalau kau gandeng-garetkan langsung literally, langsung kamu ngomong ikut Tuhan kita kaya, aku kaya materi. Belum tentu. Orang dunia lebih kaya daripada orang yang ikut Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan lebih kaya, jauh. Tapi di dalam suara kebenaran, di ajaran yang murni di gereja ini saya mau ajarkan saudaraku. Iman sejatimu itu ketika kau ada di lorong-lorong penderitaan. Tapi kau tetap stay still di situ. Kamu tetap di situ. Kamu tidak meragukan Tuhan. Kamu tidak bertanya di mana Tuhan. Stay still, tetap di situ, tetap kokoh berdiri. Maka Petrus 1 ayat 6 berkata bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi coba ya, kalimat ini menggambarkan bahwa setiap kita pasti akan menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Betul? Pasti, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang terkecuali, semua menghadap tahta pengadilan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan ada orang-orang yang akan memperoleh pujian, memperoleh kehormatan. Artinya saudara, kalau hari ini kau berjuang dengan imanmu, di tengah ujian yang begitu berat hidupmu, di lorong-lorong sunyi hidupmu, kau sendirian seakan-akan Tuhan diam. Dan kau tetap stay still, tetap kokoh. Kau tidak mempertanyakan
eksistensi Tuhan dalam hidupmu, maka kau akan jadi orang yang terhormat di mata Allah. Orang yang terhormat baru boleh masuk ke tempat yang terhormat. Katakan amin. Orang terhormat baru boleh masuk tempat terhormat. Tempat terhormat tidak boleh diinjak oleh orang sembarangan orang. Dengan quality orang yang sembarangan tidak diizinkan. Ingat ya saudaraku, kalau suatu hari itu kita menjadi orang terhormat itu, ingat Allah yang mengangkat kita. Allah yang mengangkat orang-orang ini yaitu mereka yang teruji. Mereka yang sudah membuktikan kebenarannya, ketaatannya, kesuciannya, kecintaannya sama Tuhan, hormatnya sama Tuhan, takut dan gentarnya sama Tuhan, sampai di level proporsionalnya Allah. Makanya jangan tersinggung dengan khotbah saya, saudaraku. Khotbah saya itu wajarnya kekristenan. Dengar baik-baik. Kalau dalam bahasa saya sehari-hari, khotbah gini nih cengli. Kamu mau masuk situ, kalau saya tidak khotbah yang benar, kalau khotbah saya cuma hibur telingamu, kamu tidak masuk. Saya digantung sama Tuhan dengan batu kilangan saya. Ngerti ya? Saya berdiri di sini bukan untuk sesuatu yang lain selain bawa jiwamu ke sana. Demi nama Tuhan Elohim Yahweh Tuhan Yesus Kristus yang saya layani, saya tidak ada kepentingan di depan ini. Bahkan seringkali saya merasa bodoh di depan ini kalau saya tidak bisa mengubah ada. Saya lakukan ini karena saya merindukan jiwamu kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapamu. Saya tidak ada kepentingan, saudaraku, demi nama Tuhan. Kalau saya tidak mengerti suara kebenaran, mungkin saya sudah lari dari pelayanan ini. Saya kejar dunia. Tapi karena saya mengerti ajaran ini benar, firman Tuhan yang benar. Nah, hari ini kau tidak terhormat di mata manusia. Betul loh. Jadi artis lebih terhormat daripada seorang pendeta hari ini. Pendeta itu dianiaya Bapak Ibu. Teraniaya. Saya katakan. Saya sampai ngomong, ajaran saya lurus, hidup saya lurus, saya tidak macam-macam. Tapi susah. Banyak orang yang, ya saya gak apa-apa, nanti pengadilan Tuhan yang buktikan. Tapi kadang saya ngomong, orang dunia malah di gereja jadi pendeta susah, malah musuhnya banyak Bapak Ibu. Musuhku akeh loh. Betul Bapak Ibu, musuh saya banyak. Karena ajaran-ajaran yang saya berikan ini banyak menghantam orang. Tapi saya don't care saudaraku, karena saya mau jadi orang terhormat. Saya rindu kalian terhormat. Amin. Maka kalau orang terhormat jangan baperan dong. Amin. Di sini nggak ada sih, kadang kemarin ada di short YouTube gereja ada yang ingat nggak 2 hari yang lalu atau kapan ya, saya ngomong tentang duit Bapak Ibu. Jangan kejar duit terus. Kejar Tuhan, Tuhan akan didik kamu dengan apa deh itu lupa saya. Itu ada komennya. Masa iya? Masa Tuhan bisa bahagiain? Duit dong, gak ada duit susah gitu komennya. Saya cuma ngomong, dan iki wong iki. Jaluk lu ngore obat Semarang iki. Ben waras ini. Betul, lihat deh, cari short YouTube beberapa hari yang lalu deh. Saya ngomong soal duit itu. Ini jawab begitu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau jadi orang terhormat. Dan Allah tentu tahu siapa yang akan masuk surga dan yang tidak. Tahu loh dia. Dia kan maha tahu. Tapi Tuhan tetap terus harus mengadakan pengujian, pembuktian. Baiklah, kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus dulu deh. Tuhan ngomong begini, Petrus, iblis akan menampi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi aku berdoa supaya kamu tidak jatuh
Dan kalau kamu sudah kuat, sudah teguh, kuatkan saudara-saudaramu. Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Iblis mengendus Petrus dan mencobai Petrus. Dia mencoba untuk mengguncang dan menampi Petrus. Dan Tuhan tidak menghindarkan Petrus dari keadaan itu. Didiamkan sama Tuhan. Dengar loh saudaraku, Kristen itu ya begitu loh. Tuhan tidak intervensi hidupmu. Dia tidak intervensi. Roh Kudus pun sudah on. Anda mau jalan sama Roh Kudus apa enggak, terserah Anda. Itu ada free will di dalam dirimu. Kenapa Tuhan tidak intervensi Petrus? Karena Petrus harus teruji. Petrus setia apa enggak, teruji di situ. Kalau kita baca kisah hidup Petrus, saudaraku, ya diperhadapkan pada satu keadaan di mana dia harus membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan atau tidak. Ketika orang berkata, bukankah kamu orang yang bersama-sama dengan Yesus? Waktu itu Yesus sedang ditangkap, saudaraku, diperhadapkan di pengadilan dan mau dihukum mati kan. Wah, Petrus hari itu takut. Dia gentar sekali. Petrus sadar akan kesalahan itu, saudaraku. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi untungnya Petrus bertobat, saudaraku. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus di kemudian hari, selesai penyangkalannya, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai yang ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Aku mencintai engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 21 ayat 19. Petrus, waktu engkau muda, engkau ikat pinggangmu. Dan pergi kemanapun yang engkau suka. Tapi suatu hari kamu akan menyerahkan tanganmu untuk diikat. Dan kamu dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Tahu gak saudaraku? Ini gambaran Tuhan Yesus tahu ending hidup dari Petrus. Akhir hidup Petrus mati disalib dibalik. Coba saudaraku, berarti Tuhan itu tahu bagaimana kamu akan end of your life-mu. Tapi Tuhan kasih kepada kita ujian untuk pembuktian terus. Tapi itu free will, kamu mau pilih Tuhan atau enggak, free will. Tapi Tuhan kasih ornamen-ornamen untuk menguji engkau dan saya. Untuk menguji engkau dan saya. Petrus mati dipancung salib. Lalu Tuhan Yesus menambahkan dalam pernyataannya bahwa dengan cara demikianlah Petrus memuliakan Allah. Dengan kesetiaannya Petrus memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian. Dia berkata kepada Petrus, ikutilah aku. Saudaraku, coba ya Anda bayangin ya. Jungkir balik gak orang Kristen hari ini dengan kenyataan semua pengikut Kristus? Jungkir balik. Tapi yang jungkir balik ini dianggap salah hari ini karena tidak sesuai dengan harapannya mengiring Yesus. Padahal dengan mengalami hal-hal yang sulit di sepanjang hari hidupmu, sepanjang tahun kau hidup, sampai kau mengakhiri hidupmu di bumi ini semua adalah proses berjalan yang akan mengikis manusiamu, yang akan mengikis manusia lamamu, egomu, kepentinganmu, terus sampai engkau bisa berkata, hidupku bukan untuk aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu perubahan metamorfosis itu enggak gampang. Bisa berubah, bisa stuck. Bisa berubah tengah jalan, berhenti tengah jalan. Itu tergantung kau dan saya. Seberapa tahan kau diuji, seberapa tahan kau bertahan di ujian itu, dan seberapa kuat kau untuk mendongkrak dirimu untuk menang. Maka dengarkan firman-firman yang membuatmu dewasa. Jangan makan permen rohani terus.
yang dengerin enak-enak tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang mujizat terus. Itu permen. Kamu tidak akan gede, saudaraku. Batuk iya, kayak saya nih. Ngerti? Loh ya amin, tidak dimarahi kok Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu? Jangan makan permen rohani. Puluhan tahun masih begitu, terus ketemu masalah. Letoy langsung nangis, cari Tuhan. Meratap, di mana kau Tuhan? Merengek, ditulungi Tuhan, sembuh, sehat, lupa. Hari Minggu gak gereja, gak pernah doa. Untung-untung ingat nama Tuhan. Nama Tuhanmu siapa lupa karena jalan-jalan. Pagi udah pikirannya ke Paragon, ke Queen City Mall. Udah mikir gereja, gak mikir doa. Hidup begitu. Minta diberkati, pekerjaan diberkati Tuhan. Karyawanku sekarang cuma 3, aku bisa minta 50, dikasih 500 sama Tuhan. Tidak pernah pulang malah. Tiap hari pergi luar negeri. Iya apa enggak iya? Enggak, oh ya, di sini enggak semua ya. Kalau dulu saya iya begitu. Makanya saya bertobat Bapak Ibu. Minta jodoh, Tuhan aku rindu punya jodoh. Dikasih jodoh, minggu gak gereja, pacaran terus. Ke Bandungan, ke Salatiga, ke Rawapening, terus. Betul apa enggak betul? Kepingin punya anak, dikasih anak, obsesimu anak. Nggak bisa gereja pastor, kenapa? Anakku pagi belum bisa bangun. Yuk digugah. Dibangunin. Jangan nanti rewel, kurang tidur nanti pertumbuhannya kurang. Jengkel saya orang Kristen, betul Bapak Ibu. Oke alasannya. Betul apa enggak betul? Di dalam lembah susah itu ujianmu. Di dalam kesenangan hidup itu ujian juga. Kamu dikasih uang banyak, itu ujian. Kamu dikasih tubuh sehat, itu ujian. Kamu dikasih kemudahan hidup, itu ujian. Kamu dikasih kesulitan hidup, itu ujian. Maka bagaimana engkau menangani seluruh gambar hidupmu, naik turun hidupmu. Ini adalah pertunjukan operamu di hadapan Allah. Seberapa kau setia sama Dia. Dan pastikan jemaat Rehoboth Semarang berani bertarung di situ. Amin Bapak Ibu. Maka pada pagi hari ini saya mau mengingatkan bahwa orang yang ikut Yesus itu teruji lewat pencobaan dan pengujian. Untuk membuktikan kemurnian imannya. Dulu belum punya duit, belum punya jabatan, belum punya rumah. Setia melayani Tuhan, doa puasa. Mungkin kalau nyanyi di kamar doa 1 album, Bapak Ibu gak selesai nyanyi. Sekarang ketika dia sudah diberkati, berubah gak? Lah itu ujian untuk membuktikan kemurnian imanmu. Loh artinya apa pastor? Loh kalau imanmu kepada Kristus Yesus berkualitas, maka karaktermu seperti Yesus berkualitas. Karena iman itu gambarannya dari karakter hidupmu. Ketika kau diberkati, dipercaya, ketemu orang-orang besar, ketemu pejabat-pejabat, kau tetap sama. Gak berubah. Apa sih? Kadang kalau kamu sudah punya pemikiran itu, lihat orang-orang, senang foto-foto sama orang-orang hebat. Kita bisa ngomong kasihan orang ini. Betul? Betul? Ketemu dengan orang-orang baju-baju harus branded semuanya, semuanya. Saya tuh pernah loh Bapak Ibu, maaf ya, ini maaf. Sampai pakaian dalam harus merek sopo sing mendelok. Siapa yang mau lihat? Saya tanya. Saya kadang sampai heran, orang tuh branded sampai dalam-dalam. Lu ngapain branded dalam? Siapa yang mau lihat daleman? Tapi karena sudah kebiasaan orang itu kalau nggak branded, bukan masalah brandednya. Jiwanya merasa insecure kalau dia nggak pakai branded. Rasanya nilainya kurang karena dia tidak pakai branded. Betul? Betul?
pakai yang sopan, cukup. Saya ngomong begini Bapak Ibu, supaya kemurnian imanmu itu kepada pribadi Tuhan Yesus itu jelas. Jadi kamu mau di gunung tinggi, lembah curam, rata-rata, kau tetap ya Stephen Lim ya begitu. Gak norak. Ya begitu. Kenapa? Karakternya karakter anak Tuhan. Karakter anak Allah. Ya begitu. Ini gereja tambah besar, tambah banyak. Ya podo wae, biasa aja. Udah, wong ini punya Tuhan kok. Amin gak? Itu loh, itu yang harus saya tanamkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini. Karena kekristenan kita harus dibuktikan lewat kemurnian ujian-ujian itu. Saudaraku, apa makna pengujian ini? Yang pertama, bisa ditampilin gak? Sudah dibuat? Makna dari pengujian yang pertama itu adalah pengujian iman itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Seberapa berkualitasnya kita. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata supaya terbukti kemurnian imanmu. Tuhan tidak perlu menguji iman untuk mengetahui kualitas kita, tapi Dia ingin supaya kau dan saya itu berani membuka kondisi hati kita sendiri. Di level mana kualitasku, keberimananku kepada Tuhanku. Kualitas. Diuji ada tampil kualitas. Diuji tampil kualitasmu. Timbul seperti emas. Ini butuh sekali. Apakah aku mengasihi Tuhan karena Dia Allah? Atau karena Dia sang pemberi berkat kepadaku. Aku ke gereja hari ini, aku berdoa hari ini, aku ikut membantu pekerjaan Tuhan ini dan itu. Itu karena aku mengasihi karena Dia Allah. Atau aku transaksional dengan Dia. Jujur ya, transaksional itu banyak terjadi. Orang beragama hari ini banyak sekali yang terjebak di dalam transaksional. Aku memberi supaya diberi. Aku lakukan ini supaya. Aku lakukan ini supaya mancing. Padahal di dalam suara kebenaran saya ajarkan selalu bahwa kalau kau beri kepada Tuhan itu tidak perlu transaksional, tetapi kau beri segenap hidupmu sebagai bukti, aku mengabdi dan berterima kasih atas apa yang sudah kau beri atas hidupku Tuhan. Mau digoncang kayak apapun aku setia karena aku berterima kasih. Aku udah hidup, aku gak punya apa-apa pun hari ini, aku bisa nafas pagi ini, aku bisa lihat matahari, cukup. Aku bisa hidup, aku bisa membuka mataku, cukup. Saya mengikuti beberapa akun YouTube hari ini, saudaraku. Saya mencoba hari ini banyak tren yang disebut dengan slow living. Bapak Ibu tahu slow living? Ini ngetren nih, anak-anak muda juga sekarang mulai ikut itu. Saya pengen tahu aja, saya coba bongkar, saya cari. Ada bagian-bagian yang saya setuju, ada bagian-bagian yang saya tidak setuju. Dari paparan slow living itu digambarkan begini. Sebetulnya hidup manusia itu yang mempersulit adalah kita sendirinya. Itu betul. Contoh, dia memberi contoh. Sebetulnya kita makan cukup kan? Hanya untuk makan, untuk kita hidup cukup. Tapi yang mempersulit kita, handphone. Handphone itu kenapa kita harus nyicil sampai 25 juta sampai setahun? Handphone sekarang berapa sih? 25 juta? Oh enggak pernah punya handphone, repot Semarang semuanya holy and kudus. Ya, semua pakai batu ya. Berapa juta? 25-30 juta ya. Dicicil 12 kali. Kita belum selesai nyicil keluar yang baru. Betul? Betul? Rasanya kita rugi menyicil itu.
Setelah kita selesai nyicil, jual lagi, cicil yang dan itu menyiksa kita. Mobil pun sama, motor pun sama, laptop pun sama. Semua begitu. Ya apa enggak ya? Ya. Terus kita dengan alih-alih dari promo-promo, mumpung HP-mu laku Pak, di trade in. Saya dulu ya mikir, cengli juga ya mumpung laku. Trade in. Jebak lagi, muter lagi. Terus. Kita harus bayar itu tiap bulan dengan ngos-ngosan tiap bulan. Sampai kepalamu pusing, kerja banting tulang dari pagi sampai malam habis-habisan hanya untuk membayar handphone. Padahal handphone hanya untuk lihat TikTok. Betul? Di sini kayak nggak ada lihat TikTok. Betul? Duduk scroll. Padahal gak ada gunanya itu. Pakai HP yang harganya 5-4 juta, sama. Naik motor, naik mobil dari tempat A ke tempat B. Tetap jalan di darat toh. Mobil yang 600 juta, 1M, 2M, sama gak? Kita yang mempersulit, karena produksinya sudah lama. Dunia bisnis tidak bodoh. 5 tahun mobilmu pasti rusak. Masuk ke kepala kita. Namanya laki-laki mumpung didukung. 5 tahun rusak. Mesti ngomong sama istrinya, ganti. Menyiksa siapa? Kita menyiksa sendiri. Coba supaya dilihat orang keren. Sekarang Bapak Ibu naik mobil apa aja saya nggak tahu di bawah. Betul? Bapak Ibu naik Grab sama naik mobil mewah sekalipun, saya nggak tahu Bapak Ibu naik apa. Paling kalau pas ketemu aja, halo. Naik mobil itu. Tapi orang nggak bisa terpenjara dengan itu semua. Kenapa? Karena dunia memberikan bahwa itu kewajaran. Dan slow living itu memotong rantai itu. Itu bagus. Tapi ada satu hal yang saya tidak suka. Slow living itu membuat seseorang takutnya kalau mereka tidak benar-benar memahami. Dia terjebak di dalam kemalasan. Pada pilar gereja kita jelas. Tanggung jawab hidup. Berjuanglah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Do your best sampai di titik akhirmu. Tadi poinnya betul. Tanggalkan itu semua, kurangi. Jangan, tak usah, tak perlu. Masih bisa, oke. Berjuanglah untuk hidup lebih bijaksana. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan. Berjuanglah untuk engkau bertanggung jawab hidup. Karena itu poin penting dalam hidup seorang manusia. Kalau kamu tidak mengusahakan yang terbaik, kamu berdosa di hadapan Allah. Sama dengan ketika kita di dalam pengujian hidup kita. Itu pengujian enggak? Pengujian. Keinginan diri untuk membeli sesuatu yang seharusnya tidak usah dibeli. Keinginan diri untuk memiliki sesuatu yang seharusnya tidak perlu dimiliki. Itu ujian iman juga. Karaktermu, bagaimana kau memegang uangmu, memanage uangmu, memanage keinginan dirimu, kedaginganmu dengan hal-hal yang kau nikmati di matamu itu. Anda sampai di sini mengikuti? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Maka makna dari pengujian itu adalah kualitasmu. Apakah kau mengasihi Tuhan karena Dia Allah atau karena hanya Dia sang sumber berkatmu? Karena menurut saya pribadi banyak orang setia selama dia diberkati Tuhan. Karena saya lihat banyak orang taat selama hidupnya masih nyaman. Banyak orang, boleh saya katakan, setia dan taat selama Tuhan masih menuruti kehendak pribadinya. Tapi iman-iman seperti ini rapuh, saudaraku. Dan iman seperti ini belum dewasa. Maka pastikan kualitas imanmu teruji dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana kehidupanmu hari ini.
di titik mana kehidupanmu, tetapi pastikan saudaraku, Roma 8, 28, 29 itu jelas bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan atas dirimu dan diriku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka kalau hari ini kau berkata hidupku everything well pastor, oh puji Tuhan. Tapi ingat itu ujian di dalam everything well itu. Aku sedang dalam pergumulan pastor, itu ujianmu. Jangan lupa. Everything well, ujian, kualitasmu harus ada. Ketika semuanya tidak, everything not well, kualitas imanmu. Amin, saudaraku. Mengiring Tuhan itu bukan minta. Yuk belajar bareng yuk. Saya dekat dengan si A, bukan saya mau memanfaatkan uangnya, jabatannya, tenaganya. No. Itu kualitas pertemanan. Sama kualitas hubungan kita sama Tuhan itu di titik tidak memanfaatkan dia. Tapi yang benar dia memanfaatkan kita karena dia pemilik kita. Amin. Manfaatkan aku Tuhan. Hari Rabu kemarin saya berikan tema khotbah. Harus habis untuk dia. Habis. Kamu pelayanan kalau enggak habis, ribut di dalamnya. Gereja ini enggak ribut-ribut, saudaraku. Betul? Gereja ini enggak ada ribut-ribut. Tapi orang-orang yang dulunya belum habis ya buat ribut di sini. Tapi sekarang udah enggak ada orang-orangnya. Jadi enggak ada ribut hari ini. Tapi tetap bisa ribut. Karena setan itu seperti singa diinceng sama dia. Oh, lengah ini. Masuk. Hati-hati. Kok saya ngomong ribut-ribut kenapa tadi? Aku ya lali Bapak Ibu. Tapi satu hal ya, saya rindu kepada kita semua. Punya kualitas yang tinggi di hadapan Allah. Aku melayani karena aku mau diperalat Tuhan. Habis untuk Tuhan. Kepentinganku semua habis. Sampai titik akhir, titik nadir habis. Harus gitu. Yesus begitu sampai habis. Sampai nyawa, tubuh, darah, kasih. Ya, kita berproses sampai di situ. Turun dikit ke Paulus. Sampai Paulus bisa berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu udah habis itu dia. Itu udah habis. Lah Kristenmu sampai mana? Lah itu mempengaruhi kualitas batinmu. Makanya hari Rabu kemarin saya ngomong, saya melayani banyak orang yang lanjut usia. Ketika dia mau menutup usia, dia di ruang ICU, dia di rumah sakit atau dimanapun, dia kesakitan sepanjang masa hidupnya. Dia bisa mengutuki Tuhan di end of life ya loh. Saya temukan banyak. Kadang saking sakitnya dia pukulin dirinya. Aduh, Tuhan mana sih Tuhan? Ayo, nanti keluarganya ngomong, yuk doa yuk, mak doa yuk. Enggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan jahat sama aku. Banyak loh. Saya temukan banyak. Padahal dulunya dia melayani Tuhan luar biasa. Kenapa? Ini loh, kualitasnya tidak dibuat dari sekarang. Itu saya temukan banyak. Nah Tuhan-Tuhanan lah. Nah Tuhan. Di situ saya langsung, aduh Tuhan. Itu bisa terjadi atas kita loh. Seorang Stephen Lim teriak-teriak begini di mimbar. Kalau saya tidak pegang kualitas iman, kokoh saya sama Tuhan. Bisa. Gak ada yang kebal. Maka pastikan kualitasmu itu kualitas tinggi seperti emas yang teruji dengan
api yang begitu panas pun dia semakin timbul, semakin bercahaya, semakin bernilai, semakin berharga, semakin berkilau. Kristenmu harus begitu. The quality of your Christianity harus berkualitas. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, saudaraku, pengujian iman itu menyingkap motifmu. Motifmu mengiring Tuhan. Your quality akan mempengaruhi motivate-mu. Motifmu jelas dulu, mengiring Tuhan untuk apa? Ayub 1 ayat 9-11 saya ringkas dengan kalimat, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ada pertanyaan itu. Iblis menuduh Ayub, Ayub kamu banggain Tuhan. Dia kan kamu berkati. Oh jelas saja dong. Betul gak? Waktu itu kan Ayub masih kaya. Allah Bapa di tahtanya berkata sama iblis, kamu lihat gak itu? Anakku Ayub. Dia saleh, dia taat. Artinya apa? Dengar, saya belum lanjut dulu. Berarti Allah itu mengamati setiap kita loh. Betul? Setuju gak? Loh wong Ayub aja dia bisa tahu kok. Berarti tadi saya ngomong kualitasmu itu mempengaruhi bagaimana Allah memandangmu. Kau punya kualitas, dilihat Tuhan. Terus setan ngomong gini, Tuhan itu masih kaya begitu. Duitnya banyak, ontanya banyak, anaknya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Ya masih biasalah kalau orang saleh dengan kehidupannya ini. Oke, ujilah. Tapi jangan ambil nyawanya. Terjadilah pengujian akan Ayub. Dan melalui pengujian Ayub itu, akhirnya Tuhan bisa membuktikan kepada iblis bahwa ada manusia yang mengasihi Allah bukan karena upah. Bukan karena berkat. Itu bisa gak ditemukan di Rehoboth Semarang ya? Ulang bisanya beti-beti gitu kayaknya. Bisa. Kalian mau jawab bisa itu kan pikiran, kok nek koyo Ayub tenan piye? Iya kan? Iya kan? Ya bisanya ragu-ragu. Bisa gak ya saya temukan di Rehoboth Semarang? Aduh. Tuhan catat. Tuhan catat. Sekali lagi, 1, 2, 3, bisa? Sing paling buanter bisa medeni. Itu pasti langsung setannya langsung begini. Sopo kayak ngomong bisa. Setannya golek molo. Cari masalah kamu sama saya. Oh enggak apa-apa, jangan takut dong. Amin. Kan kita mau dibawa ke kualitas yang bagus. Maka saudaraku dengar baik-baik. Ajaran suara kebenaran itu selalu menekankan begini. Relasi sejatimu dengan Allah itu terjadi ketika Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri menjadi purpose of your life. Bukan alat. Tuhan itu tujuan hidupmu, bukan alat di dalam kehidupanmu. Kristen itu banyak menjadikan Tuhan alat. Maka pertanyaan untuk menguji imanmu, masihkah aku setia saat doaku tidak didengar? Masihkah aku setia saat semua yang ada di tanganku hari ini hilang? Orang ambruk di titik terendah ada 2 pilihan. Meninggalkan Tuhan, lari jauh-jauh dan tidak mau urusan sama Tuhan. Atau yang kedua biasanya semakin melejit. 2022 saya di titik itu dipilih. Aku mau lari atau aku mau Akhirnya saya memilih untuk semakin sama Tuhan. Dan tahukah saudaraku, saya bukti hidup sendiri. Orang yang melayani Tuhan, orang yang melayani perasaannya. Lagunya itu ada tuh. Berkat anak cucu itu tahu gak? Begitu besar, tahu kasih Allah pada kita.
Terus apa? Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Terus apa? Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Terus apa? Dia rendahkan dan meninggikan juga. Ya lanjut. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Iman ini, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya mengiring Tuhan, istri saya mengiring Tuhan. Saya diberkati dengan anak-anak yang cinta Tuhan tanpa saya paksa. Kemarin kalau Bapak Ibu lihat Jaden pakai video terus lari-lari keluar masuk, ingat gak di awal-awal? Orang yang teko sekolah minggu ya, yang datang itu. Dia buat sendiri, dia pakai skema sendiri. Dia rindu melayani sendiri. Saya pernah sampai saya menangis di kamar doa dan saya katakan, Tuhan, ini rezekiku. Aku punya anak yang cinta Tuhan. Saya nggak paksa. Bapak Ibu pasti senang loh. Loh, kamu punya harta dunia berapa triliun, anakmu rusak pusing, Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini saya makanku yo hauje, Bapak Ibu. Enak-enak makanan saya. Tubuh saya nggak tulang dan kulit, perut masih buncit. Gereja masih running. Amin nggak? Bayar gereja jalan tiap bulan. Uang sekolah anak jalan. Bayar urusan gereja semua, everything well. Itu siapa kalau nggak diberkat Tuhan? Makanya saya ngomong sama orang-orang yang dekat saya, coba hitung pakai matematika. Orang jeblok kamu, mumet. Iya loh, itu dari mana? Lambu, pokoknya dari Tuhan. Intinya apa? Kasih sampel ke anak-anakmu. Orang tua yang sayang sama Tuhan. Hari ini saya dapat kado banyak. Di bulan ini saya dapat kado banyak. Kado dari Tuhan banyak. Sekolah minggu, maju. Pembimbingnya maju. Betul, saya kemarin sampai di situ saya lihat. Kok iso ya? Hebat dong. Hebatnya Tuhan. Sekolah minggu maju loh Bapak Ibu. Betul. Padahal kemarin habis ditinggal hampir seluruh pengurus sekolah minggu. Hampir semua ditinggalkan. Cuman ada satu orang, Budita, berjuang. Kita bareng-bareng nangis, doa bareng. Saya ngomong sama Budita waktu itu, motifmu harus benar melayani Tuhan. Kalau motifmu benar, kamu akan dipakai Tuhan. Amin. Ini gereja mujizat. Wis rasa ngomong mujizat ini loh. Anda lihat hidup gereja ini mujizat. Sumuk udah di sini, panas nggak? Enggak kan? Mujizat. Padahal AC-nya bocor di luar sana-sana. Betul. Kalau Bapak Ibu ke parkiran, di parkiran motor, Anda bisa menghirup udara segar AC dari bocornya sini. Bersyukur, gereja ini masih berdiri. Tertatih, repot sendirian, Semarang ini sendirian, enggak apa-apa. Tapi aku ajarkan kebenaran sama kalian. Siapa yang berani lawan kalau aku bersama dengan Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya motifmu yang benar Bapak Ibu. Motif pelayananmu yang benar, motif hidupmu yang benar. Masihkah kau menyembah ketika hidupmu hancur berantakan? Yang ketiga, pengujian iman itu menggeser fokus. Yang ketiga, fokus dari berkat ke pribadi Allah. Dari kualitasmu diuji. Harus kau kokohkan kualitasmu. Motifmu harus benar. Maka ketika motifmu benar, maka fokus hidupmu, fokusmu bertuhan benar. Dari yang dulunya hanya memandang Tuhan jadi
kantung Santa Claus, hanya berkat, berkat, berkat. Hari ini kau berkata, aku yang mau dibentuk untuk aku jadi berkat bagi namamu Allah. Itu orang yang tidak sembarangan. Mazmur 73:25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Kita sadari bahwa fokusku harus ke Tuhan karena suatu hari nanti hanya Dia yang bersama denganku. Orang hebat yang ada di sampingmu tidak bisa menemanimu. Gembalamu tidak bisa menemanimu. Karena gembalamu harus menguburkan yang lain dulu. Amin. Lu kan begitu toh. Ya, kamu jalan dulu. Gembalamu nanti terakhir. Setuju apa enggak setuju? Setuju, bagus ya. Kalau imanmu belum teruji, Anda sibuk mencari tangan Tuhan di lembah hidupmu. Tapi kalau imanmu dewasa, kamu gak cari tangan Tuhan, tapi kamu mencari pribadi Tuhan. Dan kau mendekap kepada dirinya dan mencari apa yang Tuhan mau katakan dalam hari hidupmu. Ingat saudaraku, pengujian iman adalah proses untuk detoks rohanimu tiap hari. Tuhan akan mengambil hal-hal yang membuat dirimu lebih mencintai pemberian daripada sang pemberi itu sendiri. Betul, itu kebaikan Tuhan. Dia akan mengambil sesuatu yang menjadi berhala dalam hidup kita. Makanya apa obsesimu? Kalau obsesimu bukan Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Apapun dan siapapun itu kalau bukan Tuhan obsesimu, hati-hati. Karena sayangnya Dia sama di kita untuk jiwa kita bisa selamat, maka Tuhan akan remove itu dalam hidupmu. Jangan sampai di remove. Jangan kayak saya. Saya saking cintanya dengan berhala itu di remove sama Tuhan. Sakit. Tapi kalau pagi hari ini kau mendengar renungan ini, firman ini, jangan sampai di remove. Artinya apa? Mulai alihkan fokusmu ke Tuhan, jangan ke yang lain. Ini tambahan, ini vitamin. Boleh ada, boleh tidak. Tapi Dia harus ada dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Fokus ke Tuhan, fokus ke Tuhan, fokus ke Tuhan. Sampai saudaraku, yang keempat, iman kita teruji selalu diekspresikan di dalam ketaatan, di dalam perilaku kita. Next, kita menjadi pelaku iman di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita akhirnya mengkloning Yesus dalam hari hidup. Mengkloning Dia. Menjadi pelaku firman, menghidupkan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam hidupmu dan hidupku. Di tengah keabstrakan hidupmu hari ini. Yakobus 1:22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Iman sejati selalu menghasilkan ketaatan yang radikal. Itu pasti. Diuji dulu. Apakah kau menjadi pelaku firman apa enggak? Apakah kau menjadi pelaku seperti Yesus itu dalam imanmu bersama dengan Tuhan? Ketika kau tetap hidup benar. Apakah kau tetap hidup benar ketika semua orang kompromi di sekitarmu? Coba renungkan ini kalimat saya. Apakah kau akan tetap hidup benar ketika semua orang kompromi di sekitarmu? Ini ujian iman. Dan ini penderitaan besar bagi banyak orang sebetulnya. Bagi pengikut Kristus. Yang lain ke kanan, kita ke kiri sendiri. Ujian iman yang kedua, apakah kau tetap rendah hati saat kau punya power atau kuasa dalam dirimu? Ujian iman yang selanjutnya, apakah kau tetap melayani saat kau tidak dihargai? Nah ini paling susah di gereja ini. Baru pendetanya melengos siti wis keluar-keluar, ribut, ngamuk-ngamuk. Kalau dulu di gereja saya yang lama Bapak Ibu, waktu saya kecil itu saya ngomong berkali-kali. Dulu ada warta jemaat nyumbang makanan, lupa tata usahanya nyatet. Bar. Itu donatur gereja.
rangkaiannya gereja di situ. Ngasih, misalnya ngasih nasi bok 100 bungkus begitu, 100 bok. Lupa, TU-nya pelupa. Ya kayak TU itu kadang lupa toh. Singing in the rain dari singing in the rain waktu itu, ya sudah. Kan enggak tentu, namanya manusia. Lupa, rame Bapak Ibu. Enggak mau ke gereja itu donatur. Dia meremehkan saya, sampai pendetanya harus datang ke rumahnya. Ngelus-ngelus dia, sudahlah ya Ci, oke ya, mohon maaf ya, baru dia mau ke gereja. Di sini, no. Saya tidak mengajak Anda menjadi bayi begitu. Maka bersyukurlah kalau Anda tertemplak dengan khotbah saya. Anda yang mutung, gara-gara saya khotbah, tidak mau datang, berarti Anda sedang membuang sebuah mutiara. Benar kata firman Tuhan, mutiara bukan untuk Anda yang ngomong, bukan saya. Ya, paham? Mutiara bukan untuk. Nah, berarti ketika saya berikan mutiara-mutiara kebenaran dan Anda sakit hati, bersyukur, thank you Lord, ini templakan buat saya. Saya mau jadi manusia lebih baik. Jadilah pelaku suara kebenaran. Jangan berhenti jadi pencinta suara kebenaran. Hari ini orang berdebat karena suara kebenaran. Doktrinnya begini. Hei, jadilah pelaku suara kebenaran. Orang gak sibuk dengan monoteisme dan tritunggal hari ini. Dia lebih sibuk mencari bagaimana kau hidup. Kecuali kau ada di ruang teologi, kau mau berapologet silahkan. Tetapi di sini, di dalam lingkup hidup manusia, dia tidak lihat doktrinmu, dia tidak lihat gerejamu, dia tidak lihat bagaimana ini dan itu. Dia lihat bagaimana kau lakukan menjadi pelaku firman tiap hari. Sama bawahanmu, sama atasanmu, sama bawahan yang benar saudaraku. Sama orang tuamu, sama pemimpinmu, sama gembalamu. Makanya kemarin waktu ada ini Bapak Ibu, tusuk jarum, itu saya marah hari pertama. Saya marah sama pihak yang ikut tusuk jarum di sini yang bagian ini. Dia bawa satu pendeta mendoakan jemaat saya nggak suka. Dari dulu saya punya satu sikap doktrin bahwa tidak boleh semua orang tumpang tangan atas dirimu sembarangan. Ini ada impartasinya. Itu di ruang konsultasi didoakan. Siapa itu anak multimedia 2? Saya lupa itu, nanti saya mau doakan kembali. Tumpang tangan dua-duanya. Salong saya tegur, besoknya gak datang. Saya gak suka Bapak Ibu. Anak saya sudah tahu Jaden, jangan sembarangan pendeta tumpang tangan atas dirimu. Karena aku tidak tahu hidupnya bagaimana. Akan ada impartasi yang turun dalam hidupmu. Gak boleh sembarangan Bapak Ibu. Impartasi itu penting. Maka pelaku firman itu harus terus bisa menghidupkan firman itu. Sehingga ketika kau mengimpartasikan tanganmu ke generasimu. Berangkat sekolah pagi kau tumpang tangan. Ada kuasa Tuhan dalam hidup anak-anakmu. Ada power turun dalam hidup anak-anakmu. Jangan sembarangan. Makanya doa berkat jangan buru-buru pulang. Amin. Itu penting sekali. Tapi banyak orang Kristen tidak memahami hal itu. Jadilah pelaku firman. Sampai engkau jatuh bangun, lakuin. Dimusuhi orang banyak, lakuin. Saya orang begitu Bapak Ibu. Saya orang yang, saya pernah tanya, kenapa lagu GSKI harus semua lagu GSKI? Di GSKI harus semua lagu GSKI, kenapa? Apakah gereja lagu lain tidak membawakan hadirat Tuhan? Asal senafas is okay saya kira. Kenapa? Karena di Rehoboth Semarang banyak sekali yang sudah, loh kenapa gak datang gereja lagi? Lagunya rak mudeng pastor. Saya harus pakai hikmat Tuhan, saya mau jangkau jiwanya. Bukan saya tidak taat dengan sinode, tetapi harus pelayanan kontekstual. Saya ke pedalaman gak perlu pelayanan pakai jas Bapak Ibu. Kontekstual, tapi khotbahnya harus SK. Bam!
ajar. Lama-lama orang baru paham. Dulu saya kaku, lagunya harus kayak susah, orang gak paham. Terakhir, nih mau tutup nih, happy gak nih yang terakhir nih, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ingat ya saudaraku, imanmu naik kelas. Selanjutnya adalah ketika tujuan akhir dari pengujian imanmu hanya untuk satu goalnya, serupa dengan Kristus. Anda harus tahu tujuan dari ujian-ujian yang ada dalam hidupmu ini. Saya mau gambarkan begini, perjalanan kita ke sana. Nanti ya, kalau ini gambaran saya. Ketika kau punya semuanya, semua orang jadi temanmu. Nanti kalau kamu punya teman, punya duit banyak ya, wah panggilnya Pak Bos, temanmu banyak. Dari yang enggak pernah hubungan aja hubungin kamu. Nanti ketika kamu, bam! Satu batang hidung pun enggak ada. Pernah ngalamin itu? Satu pun enggak ada yang muncul. Bahkan tikus-tikus di samping rumah saya pun pergi semua. Kucing-kucing pergi semua. Teriaknya, miskin. Dia lari. Males. Lihat tampang, miskin, males. Disitulah kau tak punya teman saudaraku. Kau sendirian. Mulai, tadi pilihannya. Atau lari. Kalau kau milih ke Tuhan. Bam, biasa orang di situ kau buka hatimu remuk. Roh Kudus masuk. On. Kau mulai masuk dalam tahapan doa sama Tuhan. Renewing your heart. Pikiranmu, hatimu, mindsetmu. Itu di situ diolah. Sikap hatimu terus masuk. Sampai akhirnya keluar satu kelakuan kecil yang baru. 2 kelakuan yang baru. 3 perilaku yang baru. Terus ketaatan terus diperbarui. Ketaatan semakin nunduk sama Tuhan, semakin tahu, semakin sadar, semakin tahu diri. Terus. Sampai akhirnya api itu semakin membesar. Sampai kau bisa di titik ini. Ngerti gak nih? Itu panjang loh. Maka jangan anti masalah. Doanya dirubah. Dalam nama Yesus aku tangking penyakit ini. Jangan. Siapa yang suka tangking? Ada di sini? Bertobatlah, jangan ditangking. Tapi kau katakan, Tuhan, ikut doanya Paulus. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Yesus juga ngomong begitu. Tapi jangan stop di situ, tapi lanjut ngomong. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Ku. Lah, kalau kita sudah ngomong begitu, terus Tuhan diam di sini. Lah itu pelajaran ini kenceng nih, cepet naik kelasnya. Sakit tambah menggerogoti, Tuhan tambah diam. Betul? Sakit yang gerogoti, tapi Tuhan tambah diam. Anda pasti tanya, what should I do? Tadi kualitasmu, motifmu, fokusmu, ketahananmu, sampai kau bisa serupa dengan Kristus, kau lakukan dalam hari hidup kelakuanmu. Nah itu membuktikan semua. Memang Tuhan gak bisa rubah di last minute? Bisa gak? Stadium akhir, Tuhan bisa rubah gak? Bisa. Tapi apakah Tuhan mau rubah atau enggak? Terserah dia. Tapi berubah atau tidak berubah sakitmu, innermu berubah. Qualitymu berubah, motifmu berubah, fokusmu berubah, kelakuanmu berubah. Hidupmu serupa seperti Yesus, dulu seperti dunia. Karena sakit ini aku jadi serupa dengan Kristus. Itu baru suara kebenaran. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Lah ini loh, Kristen tuh begini. Tapi aku enggak dibawa susah, tambah naik, tambah jaya. Lah itu, tambah jaya, tambah kunci. Jangan sombong, sadar diri. Sadar. Ngerti enggak? Bukan tambah pelit.
Bukan tambah naik kelasmu. Dulu biasa makan soto di pinggir jalan mau, sekarang nggak mau, sotonya harus ditentrem, mahal. Enak yang di pinggir jalan. Ngerti? Beda kelas, udah mulai beda kelas. Minyak wangi dulu cuma beli di Indomaret 30.000, sekarang 3 juta. Mulai. Tapi kalau ngurusi pekerjaan Tuhan tetap di tempatnya. Nah itu malu. Amin. Duh kok udah ada yang amin ya di sini ya. Ngurusin hidupnya mulai naik, tapi ngurusin pekerjaan Tuhan gak mau naik. Banyak orang Kristen begitu. Siapa? Saya dulu. Saya berani khotbah begini karena saya hidupnya begitu, saudaraku. Penuh dengan kemunafikan. Tidak ada dulu saya paham, Kristen itu harus serupa dengan Kristus. Tidak, Kristen itu harus jaya, kaya, raya, diberkati, jalan tol. Hari ini saya baru sadar, ternyata Kristen itu serupa dengan Kristus. Goal hidupku. Ingat ya, Tuhan tidak sedang membentuk kau dan saya jadi orang sukses menurut dunia. Tapi Tuhan sedang membentukmu dan membentukku menjadi dewasa rohani. Layak jadi mempelai Kristus. Punya karakter kerajaan Allah. Maka dalam suara kebenaran dikatakan begini. Kekristenan itu bukan tentang lolos dari penderitaan. Tetapi tentang dimurnikan melalui penderitaan. Amin saudaraku. Seperti emas yang teruji dengan api. Jelas benda itu emas. Tapi tidak cukup untuk diakui sebelum emas itu dibakar dengan api. Maka bersyukurlah kalau kau menghadapi pengujian. Kau sedang dimurnikan. Kalau kau hari ini menghadapi tantangan-tantangan, perkara-perkara yang tidak adil dalam hidupmu. Ada fitnah yang masuk dalam hidupmu. Ada pengkhianatan. Ada berbagai kesulitan yang, percayalah itu semua cara Tuhan untuk membuktikan dan melakukan pengujian atas dirimu dan diriku. Maka bersiaplah menghadapi hal ini. Maka kalau kau berkata, kalau ada kesulitan, ada tantangan yang terjadi dalam hidupku hari ini. Aku percaya semuanya mendatangkan kebaikan atas hidupku. Amin saudaraku. Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk tadi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu. Tuhan tinggallah sertaku. Hari telah senja. Waktuku pulang kembali. Menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Lagi. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku. Katakan setia sampai akhir hidupku. Angkat tanganmu, katakan kerinduan hati ini. Kau dapati aku setia Hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Ini lagu bagus saudaraku. Ini lagu kesukaan saya di kamar doa. Tuhan tinggallah sertaku. Saya merasa bodoh kalau saya berjalan sendiri. Seakan-akan saya merasa bisa berjalan sendiri, ternyata saya bodoh saudaraku. Saya gak mampu. Tapi ketika saya mencoba untuk menelaah lagu ini, selalu ada air mata yang tertitih dalam diri saya. Dan saya katakan, thank you Lord. Aku berharga di matamu, kau baik sekali. Banyak-banyaklah kau ketemu Tuhan.
Maka apa yang saya katakan ini akan menjadi hidup kalau kau menghidupkan firman itu. Saya hari ini kalau Anda mungkin ngomong di depan, saya ngomong begini, mungkin Anda bisa masih ada berdalih dalam hatimu. Semua butuh duit, pastor. Semua butuh hidup dunia. Iya, saya tahu. Saya tahu. Gereja ini pun butuh uang, yes. Hidup saya pun juga butuh uang, yes. Tapi percayalah saudaraku, kau jangan kejar uangnya. Kau jangan kejar berkatnya, tapi kau kejar pribadinya. Nanti kau akan mengalami kepuasan yang tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah lapar kalau kau punya Tuhan dalam hidupmu. Dunia boleh gonjang-ganjing di sekitarmu, tapi kau tetap teduh. Itu yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami atau hari ini juga sudah sampai di level itu bertuhanmu. Kau akan tahu apa yang saya maksud ini. Kau tidak lagi tertarik dengan hal-hal dunia lagi. Tapi di kepalamu hanya tentang Tuhan dan jiwa-jiwa. Tuhan, projek Tuhan, jiwa-jiwa. Tuhan, projek Tuhan, jiwa-jiwa. Hanya itu. Dan orang yang memikirkan itu gak mungkin tidak diberkati Tuhan. Amin. Amin. Orang yang mau berjuang, bergerak, bekerja untuk hal itu. Gak mungkin. Anda hari ini bekerja di sebuah perusahaan internasional. Atau nasional yang hebat pun. Kamu sudah merasa safe dengan hidupmu. Aman, gajiku tinggi. Tunjanganku banyak. Kamu ikut Tuhan lebih dari itu. Apa yang kau takutkan ikut Tuhan? Ujilah imanmu. Ujilah kesetiaanmu. Ujilah motifmu. Ujilah fokusmu. Ujilah karaktermu sampai di titik nadir. Benarkah aku buat Tuhan atau tidak? Kalau hari ini kau berkata aku belum buat Tuhan. Ayo ambil komitmen hari ini. Sungguh-sungguh buat Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.